Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di Tawakal ini kita menghadirkan narasumber yang akan bercerita berbagai masalah yang ia hadapi dalam hidupnya. Dan salah satunya adalah Ibu Mia yang sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Ibu Mia. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bercerita nanti di Tawakal ya Bu ya. Dan pemirsa, selain Ibu Mia juga sudah hadir Ustadz Muhammad Ziyad yang akan memberikan solusi kepada Ibu Mia semua permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mia. Assalamualaikum Pak Ustadz Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah Sama-sama, hadir Mas Farid. bersama kami di Tawakal. Dan Ibu Mia, Ibu bisa langsung cerita aja ke kita apa yang Ibu rasakan, semua permasalahan kehidupan Ibu yang lalu-lalu hingga sekarang bisa mempengaruhi kehidupan Ibu Mia. Iya. Gini Mas Farid, Ya. waktu itu setelah menikah, ibu saya meninggal Mas Farid. Dan pada saat itu saya menikah tanpa restu dari ibu. Tanpa restu dari Ibu. Ya, karena kan saya menolak dijodohkan waktu itu sama ibu saya. Terus saya lebih memilih pilihan saya sendiri. Ibu saya nggak seneng sama pacar saya karena pacar saya waktu itu memang belum mapan kerjanya. Tapi saya ini keras kepala Mas Farid, saya tetap milih laki-laki yang saya cintai. Akhirnya saya menikah tanpa restu, saya keluar dari rumah. Terus kemudian selang beberapa lama itu saya mendengar kalau ibu meninggal Mas Farid. Mendengar artinya Ibu Mia sama sekali nggak ada hubungan, Nggak. kontak-kontakan sama Nggak ada. Ibunda saat itu, nggak ada. Oke. Saya terpukul sekali waktu itu Mas Farid. Tiba-tiba ibu meninggal saya nggak pernah ketemu dari saya menikah sampai dia meninggal. dia meninggal. Jadi Ibu Mia merasa ada penyesalan di situ. Terpukul. Nggak bisa melihat akhir dari ibu. Oke, Pak Ustadz Ziyad, ini Ibu Mia merasa menyesal. Sudah memutuskan silaturahim antara ibu dengan anaknya. Dia masa sudah meninggalkan ibunya, memilih pria idamannya. Gimana nih Pak Jadi Ustadz? gini Mas Farid, kalau penjelasannya Bu Mia ini ada dua kategori. Yang pertama tadi, menikah tetapi tidak mendapatkan restu dari ibundanya. Karena ibundanya ingin menjodohkan dengan laki-laki lain, tapi Mbak Mia punya wanita laki-laki yang akan dinikahinya atau yang menikahinya. Ini juga sebenarnya ini kasus yang semacam ini banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Saya selalu menasihatkan berdasarkan rujukan beberapa penjelasan hadis Nabi, sebaik mungkin dan sebisa mungkin seorang anak itu harus mendapatkan restu dari ibundanya. Pertama, kenapa orang tua itu menjadi penting restunya? Karena ketika sudah pernikahan, kemudian ada apa-apa, orang tua itu pasti akan memberikan perhatian pada kita karena ikut memberikan support dan dukungan tadi. Yang kedua, doa orang tua itu sangat penting sekali, apalagi dari ibundanya. Inilah yang akan mempercepat rahmat Allah menyelimuti dalam bangunan keluarga kita. Sebaiknya menunggu waktu, paling tidak itu mendiskusikan dengan orang tuanya. Kenapa kadang-kadang orang tua itu belum merestui? Karena nggak tahu siapa pilihan kita ini apa. Kadang orang tua apalagi sebagai anak perempuan, karena orang tua kadang-kadang menginginkan anaknya ini kelak menjadi yang lebih baik gitu loh. Itu sebenarnya keinginan semua orang tua itu seperti itu. Tapi mungkin Mbak Mia pada waktu itu cintanya sudah luar biasa sehingga ingin melestarikan. Yang keempat, ada hal penting yang dilanggar oleh Mbak Mia pada waktu itu, yaitu menjauh dari orang tua. Ini kalau dalam ketentuan hadis Nabi termasuk uququl walidain, durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua artinya apa? Dia meninggalkan begitu saja dan tidak ada komunikasi, tidak ada silaturahim, bahkan sampai peristiwa yang amat sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Ketika orang tuanya mau meninggal dan sampai meninggal, Mbak Mia tadi kan tidak sempat masih kan Mbak? Iya. Dan ini kan sudah terjadi Mas Farid. Saya menyampaikan ini idealnya kan, ini kan sudah terjadi. Kan kemudian baru apa yang harus dilakukan kan begitu, yang terpenting kan yang harus dilakukan ya memperbaiki dalam kehidupan ini. Cuman kita nggak tahu cerita berikutnya apa yang
yang dialami oleh Mbak Mia kan. Tapi kalau pengantar tadi 4 hal tadi itulah yang menjadi catatan keagamaan kita. Selama penyesalan Ibu Mia ini sendiri, Ibu Mia sudah melakukan apa? Doakanlah Ibu terus atau minta maaf sama keluarga, anggota keluarga yang lain gitu? Atau apa yang sudah Ibu lakukan? Saya tuh bingung Mas Farid. Ya cuman bisa berdoa ya Mas Farid ya. Karena saya tuh lebih terpukulnya lagi setelah menikah itu. Suami saya tuh sikapnya berubah jadi nggak baik. Nggak baik itu seperti apa Ibu? Jadi awal-awal pernikahan itu masih baik-baik aja Mas Farid. Tapi sampai kelama-kelamaan tuh sudah mulai kelihatan dia suka main tangan. Terus yang lebih parahnya lagi dia tuh suka judi Mas Farid. Suka judi. Mas, kamu tuh dari mana aja sih? Seharian gak ada kabar. Aku tuh butuh uang Mas buat makan kita sehari-hari. Jangan berisik lo. Gue lagi pusing nih. Kamu pusing kenapa sih Mas? Pasti kamu kalah ya main judi lagi. Iya, gue mau kalah main judi, makanya lu diem aja. Ya ampun Mas, kerja Mas, judi terus. Udah tahu kamu habis di PHK, bukannya cari kerja, malah main judi terus. Lu pikir cari kerja gampang? Astagfirullahaladzim, aku tuh ngingetin kamu. Judi itu dosa Mas, mending kamu cari kerja apa aja yang halal. Lu mau coba ceramain gua? Mas, mau kemana Mas? Masih kamu main judi lagi ya? Lu diam aja lu ya. Mas! Artinya hubungan rumah tangga Ibu tidak sesuai dengan harapan ya. Awalnya manis tapi ternyata ke belakang dia sudah main kekerasan. Nah Ibu merasa apakah ini ada hubungannya sama Ibu ketika Ibu tidak nurutin apa kata orang tua ibunya ini? Merasa ada hubungannya itu? Iya. Pak Ustadz benar soal ada hubungannya seperti itu dengan kehidupan kita selanjutnya? Iya, ada hubungannya itu begini Mas Arif. Sekarang kan ada korelasi dengan hadis Nabi. Nabi SAW menyatakan begini, ridhollah fi ridhol walidain. Keriduan Allah tergantung pada keriduan orang tua. Jika orang tua meridhoi apa yang menjadi langkah kehidupan kita, menjadi pilihan kita, maka Allah akan memberikan ridhonya juga. Artinya kalau Allah memberikan ridho itu artinya Allah akan merahmati, Allah akan memberikan kemurahan dari kehidupan kita. Apalagi dalam berumah tangga ini kan kelihatannya ringan ya, tetapi kan ini persoalan besar karena menyiapkan generasi jangka panjang untuk anak-anak kita dan dua hamba Allah yang disatukan dari perbedaan pemikiran. Inilah dipentingkan, makanya ridho itu, makanya kalau kita lihat di dalam banyak resepsi pernikahan itu kan ada prosesi apa itu pamit minta restu, itu adalah dalam rangka bukan prosesinya itu sesungguhnya, tetapi mengambil barokah berkah dari ingin mendapatkan ridho orang tua tadi itu. Mengapa kita minta ridho orang tua? Sebab orang tua kita kalau kita lihat jasanya luar biasa, apalagi seorang ibu waktu hamil 9 bulan lebih, kemudian melahirkan, itu kan perjuangan antara hidup dan mati, kemudian menyusui selama 2 tahun, bahkan kapan saja kadang istirahatnya nyaris tidak pernah dia pikirkan demi anaknya. Loh, terus tiba-tiba ada momen-momen penting, orang tua ingin menyaksikan anaknya itu diantarkan sampai ke pelaminan, terus tiba-tiba kemudian ditinggalkan tanpa restu. Apa yang terjadi pada suara hati orang tua? Pasti bersedih Mas Farid. Jadi doa yang tidak tertolak itu salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah mungkin pada saat tadi ketika menikah mungkin tidak mendoakan gitu loh, karena tidak restu. Karena itulah saya selalu menasihatkan pada calon pasangan muda yang mau menikah, ini penting sekali jangan sampai. Kecuali misalkan begini, dijodohkan itu misalkan ada pilihannya, hanya kan wah calon suami ini adalah lebih kaya. Kalau itu mungkin lain pertimbangannya. Tapi kalau karena faktor agama tentang belum mapan tidak, itu kan bisa berdasarkan keyakinan. Dan ternyata Mbak Mia Bu Mia ini merasakan sendiri di kemudian hari apa yang terjadi. Kemudian suaminya mulai ada perubahan, kemudian mengalami beberapa hambatan, dan itu kan bagian dari tadi itu mungkin awal yang tidak baik, maka kemudian berikutnya, dan saya yakin mungkin hatinya Mbak Mia juga nggak tenang membina rumah tangga karena tidak ada restu. Betul Mbak Mia kan? Iya. Mbak Mia, setelah menikah suami bekerja? Bekerja Mas Farid. Bekerja? Iya.
Tapi setelah kena PHK, itu dia mulai berubah total sih. Oke, jadi setelah dia di PHK itu baru dia mulai berlaku kasar sama Berlaku ibunya. kasar, suka main tangan, sama anaknya pun kasar dia. Sama ada punya berapa putra-putri? Satu. Satu, punya satu. Oke, terus kemudian dia tadi saya dengar dia main judi juga katanya. Main judi. Nah itu setelah di PHK uang judinya dari mana dia? Dia kadang kerja, kadang enggak kan Mas Farid, dia masih kerja serabutan. Masih Dan serabutan. iya, dia nggak pernah ngasih nafkah lagi ke saya. Kan saya buruh cuci Mas Farid di rumah, jadi dia juga sering minta ke saya Mas Farid uangnya. Kalau duitnya diambil terus dipakai untuk berjudi, pulang dia nggak bawa duit sama sekali, ibu cari makan dari mana? Kadang kan saya mau pinjem ke tetangga gitu Mas Farid ya, tapi tetangga itu nggak mau minjemi Mas Farid karena mungkin takut nggak saya bayar ya Mas Farid ya, kan tahu suami saya kayak gitu. Akhirnya saya itu minta tolong ke saudara ipar saya Mas Farid. Saudara ipar. Iya, saya sering banget minjem ke saudara ipar saya. Ya, dari itu Mas Farid, awalnya dari saya minjem ke saudara ipar saya itu lagi saya berbuat dosa lagi. Berbuat dosa itu maksudnya apa ya, Bu? Kan Nah, coba tarik nafas dulu, ibu istighfar dulu. Kalau ibu nggak mau cerita nggak apa-apa. kan saya kan sering pinjam ke kakak ipar saya perempuan Mas Farid. Terus suaminya tuh tahu kalau saya itu sering pinjam ke ke istrinya. Terus akhirnya dia itu maksa untuk saya itu mau tidur sama dia, saya harus ngelayani dia Mas Farid. Sito, Mia, barikanya ada? barikanya nggak ada. Ada apa ya, Mia ya? Biasa mas, aku mau minjem uang. Soalnya mas Arinya lagi gak ada uang. Tapi kalau aku udah ada uang, pasti aku langsung balikin kok. Oh, mau minjem uang. Iya. Kamu duduk dulu deh, duduk dulu. Sini. Kamu mau minjem uang sama masnya aja. Soalnya kan Barika juga dari mas uangnya. Gak usah deh, ntar aja aku balik lagi aja ya. Oh, jangan. Kamu mau minjem berapa? Mas akan kasih. Tapi ada syaratnya. Apa mas syaratnya? Jangan di sini, dalam aja yuk. Yuk, Enggak. ayo dalam aja yuk. Tegang lihat loh mas. Loh mas, kok dikunci pintunya? Shh, jangan berisik, ayo. Enggak. Ini maksudnya apa ya mas ya? Udah, ayo cepet. Aku nggak mau mas, lepasin aku mas. Kamu nggak usah munafik. Aku nggak mau ntar ketahuan sama Barika sama tenaga lain, aku nggak mau. Udah, mas, masuk. Mas lepasin. Masuk. Lepasin mas. Mas lepasin. Mas lepasin, mas aku nggak mau. Aku nggak mau Barika tahu mas. Udah diam, berisik. Saya diancam Mas Farid, kan saya juga dalam keadaan terjepit Mas Farid, nggak ada uang. Kan anak saya butuh makan Mas Farid. Pada saat itu ibu benar-benar nggak punya. Nggak ada untuk bisa uang. menolak, Iya. ya Allah, ya Allah. Kan anak saya kan mau minta makan, mau minta ini, saya nggak ada uang Mas Farid. Jadi kan saya diancam ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa Mas Farid. Iya. Saya ngerti. Ya Allah, kita prihatin ya Bu ya, itu sampai menimpa ibu ya. Pak Ustadz, ini dimanfaatkan nih Pak Ustadz dengan cara yang keji seperti itu Pak Ustadz. Jadi gini Mas Farid, ini kan apa ya? Ini kan rentetan kan? Iya. Memutus rahmat Allah melalui tidak mendapatkan restu dari yang pertama. Yang kedua, ketika dengan suami udah mulai ujian itu muncul kan, peringatan muncul, kesulitan suami, akhirnya kerjanya pun rezekinya pun Allah seretkan tadi. Yang kedua, suaminya bermain judi. Yang ketiga, muncul keras rumah tangga. Akhirnya apa? Kehidupan ekonominya makin sulit. Pilihannya kemudian akhirnya pinjamlah pada saudaranya. Memang menjadi kewajiban kita sebagai orang kemudian punya saudara kita dalam keadaan mengalami kesulitan, ada kewajiban ketika kita memiliki finance yang cukup untuk membantunya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata suami dari pihak saudara iparnya tadi justru memanfaatkan kesempatan kesulitan ini yang kemudian akhirnya melakukan pelampiasan. Jadi ibu ini tadi kan dijelaskan tidak berdaya untuk berhadapan karena dalam keadaan himpitan, takut nanti nggak diutangi dan macam-macam kan semacam itu.
Jadi yang pertama, pikiran yang semacam ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Karena ibu telah menghilangkan hubungan ibu bahwa Allah Ar-Razzaq itu yang memberikan rezeki. Benar Bu ya? Mungkin saja, maaf ini, ibu ibadahnya tidak jauh, ibadahnya tidak dilakukan dengan baik. Akibatnya apa? Hidup ini kayak gelap, kayak nggak ada lagi kayak ini. Jadi tapi kalau orang itu beragama, ada keyakinan bahwa Allah yang mencukupi memberikan rezeki kita, sekecil apapun orang mau berikhtiar maka ada jalan. Yang kedua adalah akhirnya apa? Terlampiaskanlah perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh agama dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu apa yang dilakukan itu berdosa, apapun alasannya terpaksa maupun apa. Yang tadi suami orang tadi apalagi dosanya juga besar. Jadi sama-sama sudah berkeluarga melakukan ini, kalau di dalam Al-Qur'an itu namanya wal muhsanat walladzina muhsanat. Jadi orang-orang yang sudah berkeluarga tapi melakukan perzinahan, hukumannya 2 kali lipat lebih berat, bahkan dirajam dibandingkan dengan orang yang masih berjaga. Perjaga itu kan hanya dijilid, dicambuk saja. Nah, ini kan dirajam. Jadi ini sudah masuk dalam kategori dosa besar yang mesti harus segera ditaubati. Jadi mungkin kita semuanya juga harus memahami. Jadi setiap ada kesulitan kita tidak serta-merta ini fenomena sosial, ini kehidupan biasa, bukan. Kita sebagai orang beragama mungkin ada sesuatu yang dilanggar. Allah yang menyediakan fasilitas di muka bumi ini, Allah yang menyediakan rezeki ini, kemudian kita mungkar sama dia, menentang sama perintah-perintahnya, otomatis satu persatu diberikan jalan kesucian. Akhirnya ini, sekarang cara membuka rezeki itu adalah kembalilah pada jalan Allah. Suaminya juga diajak, disadarkan, yang nggak sholat kembali pada sholat, yang beribadahnya ditingkatkan. Mudah-mudahan inilah jalan yang akan membuka pintu-pintu rezeki dari Allah. Amin. Ibu Mia, Ibu mohon maaf, sudah berlangsung berapa lama suaminya kakak ipar melakukan itu? Sudah lama Mas Farid. Sudah berapa lama dia melakukannya? Sudah berulang-ulang? Iya, udah berulang-ulang sampai pada akhirnya itu suatu hari itu ketahuan Mas Farid, sama istrinya. Sama istrinya kan kakak ipar saya pasti marah sama saya Mas Farid ya. Marah sama saya, terus suaminya tuh bilang kalau saya tuh yang godain dia Mas Farid. Akhirnya saya tuh dibawa ke suami saya dibilangin saya pelakor lah apalah. Akhirnya suami saya tambah marah ke saya Mas Farid. Akhirnya saya dipukulin sama suami saya, terus dia keluar dari rumah Mas Farid. Alia buka pintunya. Apaan sih? Ini istri kamu beraninya selingkuh sama suami saya. Aku bisa jelasin, Mbak. Jelasin apa lagi sih? Lu bener tidur sama Mas Dito? Hah? Itu dipaksa, Mas. Urusin dia. Coba jelasin. Iya, aku tadi dipaksa, Mas. Tapi akhirnya aku mau. Karena dia ngasih kita uang, tau nggak, buat kita makan. Dasar lunya aja yang keganjenan. Nyesel gua milih lu. Apa? Aku yang nyesel punya suami kayak kamu, tau nggak? Coba aku dengerin kata ibu aku nggak mau susah kayak gini. Gue pergi. Kita sekarang cerai. Terus kemudian ibu nggak coba melapor ke orang lain, ke siapa gitu? Enggak Mas Farid. Karena takut tetap ya? Tetap takut kan, saya masih diancam juga Mas Farid sama suami kakak ipar saya itu. Takut, malu Mas Farid. Oke, lalu kemudian setelah itu seperti apa lagi Bu? Setelah suami marah besar sama ibu? Dia keluar dari rumah Mas Farid, dia bilang gini, saya sudah ceraikan kamu, katanya gitu. Akhirnya dia meninggalkan saya sama anak saya sampai hari ini. Anak dibawa? Enggak, ditinggal sama saya, tapi sampai hari ini dia nggak ada kabar Mas Farid. Udah berapa lama Ibu? Kurang lebih 6 bulanan Pak. 6 bulanan? 6 bulanan iya. Jadi waktu itu suami saya bilang, sudah kamu saya ceraikan. Dia langsung pergi Pak. Saat itu sudah masuk ke kelas talak belum Pak? Saat suaminya kalau dalam pandangan agama sudah jatuh. Sudah jatuh? Iya. Tapi kalau dalam pandangan hukum negara itu kan melihatnya pada aspek maslahat misalnya. Jadi kenapa kadang orang itu kenapa mengucapkan talak karena emosional. Di sebagian para ulama menyatakan kalau pengucapannya itu dalam keadaan emosional maka tidak jatuh. Tapi kata misalkan beberapa sahabat yang berpendapat mau ini emosional mau tidak sengaja atau guyonan tetap jatuh. Lah untuk menghindari mempermudah proses jatuhnya talak ini, maka kompilasi hukum Islam dan juga undang-undang perkawinan tahun
74 itu juga menjelaskan syarat-syaratnya menjadi sangat sulit. Salah satunya adalah harus dikukuhkan, dikuatkan oleh pengadilan. Jadi selama pengadilan belum memutuskan, maka ikatan suami ini masih dipandang sebagai ikatan yang sah. Kalau kita pahami seperti itu. Tapi kalau dalam perspektif agama tadi itu sudah jatuh sesungguhnya. Karena sudah secara sengaja dan sudah menyampaikan dan kemudian meninggalkan rumah dan kemudian setelah itu kan tidak ada tanggung jawab. Tapi ada satu hal tadi yang digarisbawahi, yang harus garisbawahi ya. Ibu tadi kenapa tidak berani melapor? Karena ini perbuatan maksiat yang dilakukan baik yang dari suami tadi, kakak tadi saudara maupun dari ibu, takut diketahui orang, takut ini menjadi aib keluarga dan mau lapor ke mana, dan pasti nggak ada yang bilang pada posisi seperti ini karena masing-masing kan harus ada saksi dalam perbuatan seperti ini. Nggak ada istilah saksi. Itulah pelajaran penting agar berhati-hati agar orang tidak jatuh dalam jerembab tadi itu, sehingga muncul tuduhan sebagai pelakor dan macam-macam ya karena faktor yang menghimpit dalam kehidupan tadi itu. Tapi sesungguhnya faktor semuanya itu adalah orang karena faktor jauhnya dari tuntunan agama. Ketika orang beragama, jauh dari tuntunan agama, kemudian melakukan kemaksiatan, pikirannya menjadi sempit, kemudian nggak ada lagi daya nalarnya, akibatnya dalam kesulitan. Jadi kalau kembali kepada suami tadi yang tentang tadi, jadi kalau ibu misalkan kayak seperti ini, kemudian ke pengadilan, kemudian menyampaikan ini, itu pengadilan nanti akan memanggil pihak suami, kemudian ibu diperdengarkan, itu bisa dijatuhkan. Kalau tidak bisa dimediasi, maka pengadilan akan mengukuhkan apa yang menjadi ucapan dari suami itu. Ibu Mia sendiri ingin pisah dengan suami atau tidak? Karena masih ada anak ya Mas ya. Karena anak. Karena masih ada anak, kan kepinginnya kita masih bareng-bareng Tetap gitu. rukun ya. Iya. Oke. Tapi nggak bisa dihubungi sama sekali. Nggak Mas, bisa telepon dihubungi. juga nggak mau ngangkat. Nggak ya, mau Mas, ngangkat, nggak tapi mau sebenarnya telepon itu aktif kan ya. aktif, masih aktif itu Mas. Kita sudah coba kirim pesan Pak. Iya. Sebelum kita telepon kita kirim. Betul ya. Jadi ini Mas Farid ini kan bagian dari ikhtiar kita ya. Iya. Program ini mudah-mudahan kita bisa menyatukan keluarga yang sempat retak, yang kalau tadi yang sedang berada jauh Iya. dari tuntunan agama, kita ingin supaya didekatkan, supaya bisa menjemput harapan masa depan yang lebih baik. Kan itu yang menjadi keinginan dari program ini diantaranya. Ya. Masa seperti kita sudah tersambung nih. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Iya Pak, tadi kru kita sudah nelpon Bapak. Alhamdulillah Bapak mau angkat telepon dari kita. Ini di sini Bapak saya panggil Pak Aryo aja ya Pak, karena saya ingin menjaga identitas Bapak sama Ibu. Ibu di sini kita panggilnya Ibu Mia. Demi menjaga privasi Bapak sama Ibu, jadi kita nama samarkan ya nggak apa-apa ya Pak. Tapi insya Allah niat kita baik kalau mau mencoba untuk berkomunikasi lah setidaknya dengan istri Bapak nih. Ada yang mau disampaikan dari Ibu Mia, silakan Ibu Mia. Halo, Pak. Halo. Ngapain sih kamu telepon kayak gini? Halo, Pak. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak bisa kan? Pak, aku minta maaf, Pak. Kamu ngapain juga? Ada di sini. Ngapain? Enggak, aku cuma mau menjelaskan, Pak, kalau aku kan cuma dipaksa waktu itu, Pak. Aku cuma mau menjelasin aja, Pak. Udah lah, kamu mau banyak ngomong. Itu udah salah kamu. Pak, Pak Aryo, saya bisa ngerti gimana marahnya Bapak sama istri. Cuma kalau menurut saya sih ada baiknya coba dengarkan dulu omongan istri seperti apa. Karena istri Bapak saat itu melakukannya itu terpaksa di bawah ancaman, Pak. Mas meninggal. Ya enggak, saya bukannya mau ikut campur, saya mau coba clearin masalah ini gitu. Coba menyelesaikan masalah ini, berhubung di sini juga alhamdulillah ada Pak Ustadz Ziyad. Sebesar apapun masalah, siapa tahu kan bisa kita selesaikan. Ibu Mia niat baik, mengakui semua kesalahannya, tapi dia ingin cerita kenapa dia melakukan itu. Dia tahu itu salah. Pak, Papa pulang, Pak, balik, Pak. Aku mau cerita, Pak. Anakmu nanya terus, Pak. Kamu itu udah macam bohong. Enggak, Pak, aku enggak bohong. Coba istri. Sudah.
Istighfar dulu. Oke. Istighfar dulu. Jadi ini sepertinya komunikasi juga agak sulit nih Pak Iya, Ustadz. Pak. Jadi begini Mas Farid. Memang kelihatannya dari pihak tadi Pak Aryo tadi memang sudah puncak kemarahan. Jadi apapun alasannya, ya. Putus. Oke. Jadi kita bisa sangat mengerti Pak, dan sangat memahami siapapun suaminya pasti marah ketika melihat istrinya melakukan perbuatan keji tadi apapun alasannya, apalagi ini terjadi berulang-ulang. Kalau yang pertama mungkin alasan wah ini diperkosa, mungkin masih orang masih kemudian jalan dan pasti suami akan berdiri terdepan untuk melakukan pembelaan itu kan. Tapi ini kan kemudian terjadinya kan ini, dan setelah itu kan memang tanpa klarifikasi. Jadi ibu ini sudah dalam perbuatan yang salah dan tidak ada ruang untuk memberikan klarifikasi, dan suaminya tidak ada lagi pembelaan, dan karena sudah termakan oleh isu tadi lah. Inilah saya kira apa itu benih-benih keluarga mengalami kehancuran itu karena apa? Karena masing-masing tidak ada keterbukaan, tidak ada saling pemahaman, tidak saling kerjasama, tidak ada saling menjaga amanah. Menjaga amanah dalam mana suami menelantarkan tadi, tidak memberikan nafkah, suami bermain judi dan lain-lainnya tadi. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi bara dalam hubungan keluarga. Puncaknya adalah ketika mohon maaf ketika Bumia tadi kemudian akhirnya terjadilah perbuatan yang tidak baik dan sangat dicela oleh agama tadi itu. Nah inilah yang kemudian akhirnya menjadi ruwet lah. Sebaiknya dalam masalah ini ya memang diselesaikan secara baik untuk pihak keluarga. Saya kira Mbak Mia tidak bisa ini menyelesaikan sendirian, mesti harus mengajak orang mungkin keluarga dari laki-laki ini atau bagaimana ingin berdamai, ingin mengajak yang intinya adalah menyelamatkan mahligai rumah tangga ini karena punya anak. Tapi kalau itu mungkin sudah, kalau suami melihat tadi misalkan sudah puncak dari kemarahan sudah nggak bisa lagi, ya mungkin jalannya mungkin ada jalan yang tidak bisa dikomunikasikan lagi, tapi berusahalah semaksimal mungkin. Yang kedua, bukalah pintu di luar prosedural yang dalam makna semacam ini apa? Bertobatlah kepada Allah. Karena pintunya adalah di sana. Ini dosa besar Mas Ari, dosa besar sekali. Maka tobatnya juga harus betul bersungguh-sungguh. Nggak bisa kemudian. Jadi ibu juga nggak dengan mudah bisa klarifikasi, apalagi suami sudah tahu langsung seperti itu kan, gitu, menyaksikan, terus pihak kakak iparnya juga menyaksikan, apapun ini susah, berat karena memang ini sudah jalan yang paling jalan yang paling buruk dari relasi antara keluarga yang lainnya. Nah, karena itulah memang ada hakam tadi itu dari keluarga masing-masing untuk mencari jalan. Kalau ketika sudah ada mediasi ya mungkin akhirnya pada jalan terakhir kan. Pak Ustadz, seperti saya dapat informasi sudah bisa sambung lagi. Telepon balik ke sini. Assalamualaikum Pak Aryo. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak Aryo, sebelumnya saya mohon maaf saya menghubungi Bapak. Bapak kan sudah baca teks yang kita kirim ke Bapak, kita niatnya mau coba menyelesaikan masalah keluarga Bapak ini, membantu setidaknya menyelesaikan masalah keluarga Bapak ini. Saat ini di studio sudah ada Ibu Mia. Cuma masalahnya ini sudah terlalu berat, Mas. Saya juga maafinnya juga susah. Maafin cewek-cewek ini coba Mas, jadi saya bisa maafin dia. Kenapa Pak? Boleh diulang, maaf? Kalau Mas coba di posisi saya, apakah bisa maafin wanita seperti itu? Iya, kalau ketika dibalikin seperti itu saya juga mungkin sulit untuk memaafkan, tapi setidaknya kita coba mendengarkan dari sisi yang lainnya, Pak. Bapak kan ada anak, setidaknya coba pikirkan itu. Perkara Bapak sudah tidak cinta lagi atau sudah tidak suka lagi, itu bisa diselesaikan. Tapi ini ada anak yang harus tahu nih, berakhirnya akan seperti apa gitu. Tapi udah apa ya? Udah buntu Mas untuk materi itu Mas. Oke gini Pak Aryo, mohon maaf saya potong Pak. Gimana kalau saya tawarkan Bapak untuk besok datang ke Antv? Apa Mas? Untuk coba kita cari akar permasalahannya seperti apa. Ada emang jalan keluar. Untuk ini sih sebenarnya saya meninggalkan dia itu memang sudah makan sudah kemudian saya malas. Oke, gini aja Pak, saya tawarkan gini deh Pak, biar sama-sama enak, biar Bapak nggak merasa dirugikan juga, saya kasih hak jawab buat Bapak besok di studio, gimana?
Mungkin siang sih bisa kalau gitu mas. Kalau siang mungkin saya bisa. Ya udah, berarti besok saya tunggu di studio ya Pak ya. Ya, udah saya pergi Pak. Jadi pergi Mas. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, Ibu Mia. Besok Ibu kita undang lagi. Coba kita. Ibu Mia siap ketemu tapi kan? Insya Allah siap ketemu. Pak Ustadz, jika memang besok berani datang suaminya ke sini, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Ustadz ke Ibu Mia biar coba lebih tenang lagi, jangan coba menyulut emosi karena kan kita pengen juga ini nggak akan jadi berantem berujung, pengen ini diselesai dengan cara baik-baik. Jadi yang pertama ya Mbak Mia harus mengakui bahwa ini salah. Jadi jangan sekali-kali melakukan pembelaan ingin mengklarifikasi, nggak ada yang bisa diklarifikasi Mas Farid. Klarifikasi artinya begini, ini ada informasi yang disalahpahami oleh dia. Oke. Tapi ini kan sudah fakta. Ini sudah fakta, apapun alasannya, kecuali misalkan yang pertama kali. Hanya terjadi pertama kali, kemudian dalam tekanan itu mungkin itu namanya klarifikasi. Kenapa tadi terjadi? Ini loh. Tapi ini kan tidak hanya satu kali gitu loh. Yang kedua dan berulang-ulang, maka ini bukan klarifikasi. Tapi harus dengan jujur mengatakan bahwa ini khilaf, pertama karena desakan ekonomi, yang kedua karena bujukan dari pihak tadi yang laki sebelah tadi, sehingga kemudian hilaf, hilang akal kami, akhirnya kemudian terjadilah dan kami tidak ada keberanian, maka kami mohon maaf setulus-tulusnya agar diberikan maaf demi untuk anak-anak kita memberi ruang seperti itu. Saya kira. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Mudah nanti bisa selesai ya Bu ya, Iya. Mia ya. Setidaknya Ibu sudah tahu. Mungkin memang Ibu di bawah paksaan, tapi kan ada baiknya harusnya ngomong jauh-jauh Iya, hari iya. sebelum Ibu melakukan itu gitu. Kita nggak menilai Ibu melakukan hal yang seperti apa gitu, kita nggak Iya, menghakimi benar. Ibu, tapi mencoba untuk lebih sadar lagi ke depannya Iya, apa yang kita betul. lakukan itu yang kita tuai nantinya. Betul. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, semua, Mas Farid. nasihatnya Iya. Ibu Mia. Bismillah, mudah-mudahan besok kalau emang jadi kita coba undang lagi, kita coba temukan Ibu dengan suami. Tapi saya mohon apa yang tadi Pak Ustadz bilang coba Ibu jalanin dulu. Iya. Ya, saya juga sambil coba nanti ngomong sama suami Ibu karena kita pengen sini secara baik-baik. Iya. Kalau memang sudah tidak suka ya sudah Iya. selesai dengan baik-baik. Iya, Gitu. iya. Pikirkan sama anak. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.